Halo Sobat Belajar, apakah kamu masih ingat dengan fungsi oksigen bagi tubuh kita? Ya, kita memang menghirup oksigen untuk proses pernafasan. Dan selanjutnya, oksigen itu nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita ya, yang akan digunakan untuk proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya untuk apa sih energi dan ATP itu? Sebagai sumber segala aktivitas yang terjadi di dalam tubuh kita, baik itu pertumbuhan sel, kemudian juga pembentukan sistem imunitas, kemudian untuk berpikir, untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan semua hal lainnya. Dan kita bisa bilang, kita berarti benar-benar butuh ya dengan oksigen. Kita nggak bisa kekurangan oksigen, apalagi kalau hidup tanpa adanya oksigen sama sekali. Nah, tetapi Sobat Belajar, apa ya dampak yang akan terjadi jika kita justru kelebihan oksigen dalam tubuh kita? Apa yang akan terjadi jika kita bukannya kekurangan oksigen, malah kebaikan oksigen? Apa yang akan terjadi jika kita menghirup 100% oksigen yang ada di atmosfer kita? Apakah Sobat Belajar pernah terpikir hal seperti itu? Mungkin yang kita tahu selama ini adalah kita nggak bisa kekurangan oksigen. Yang ada nanti malah kena penyakit namanya hipoksia. Sel aja nggak bisa bekerja karena nggak bisa mendapatkan ATP. Tapi kalau hal yang sebaliknya terjadi, kita menghirup 100% oksigen. Apakah akan terjadi hal baik atau justru malah menjadi hal yang buruk bagi tubuh kita? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih kondisi oksigen di atmosfer bumi kita ini. Nah, jadi seperti ini Sobat Belajar, komposisi gas yang ada di atmosfer bumi kita. Yang mana bisa kita lihat di sini oksigennya sebelah mana. Oke, di sini ya. Di atmosfer kita itu ternyata hanya ada 21% oksigen, yang berarti 21% oksigen itulah yang selama ini kita hirup. Nah, tapi sekarang kita bayangkan, apabila ternyata seluruh bumi kita itu komposisinya adalah 100% oksigen. Apa ya yang akan terjadi sama tubuh kita? Nah, jadi Sobat Belajar, jika ternyata oksigen di atmosfer itu meningkat secara drastis, jadi 100%. Nah, ternyata ketika kita menghirup 100% oksigen, keseluruhan oksigen murni, itu justru akan sangat mematikan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ternyata sekarang kita tahu nih kalau oksigen itu yang berlebihan juga dapat berbahaya. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari kalau oksigen itu akan dibawa oleh darah kita untuk dialirkan ke seluruh tubuh kita, yang mana oksigen itu nantinya akan berikatan dengan sel darah merah kita, lebih tepatnya berikatan dengan molekul hemoglobin. Tapi jika kadar oksigennya berlebihan, terlalu banyak gitu, hemoglobin dalam sel darah merah kita tidak akan sanggup, tidak akan cukup banyak, dan tidak akan cukup cepat untuk mengangkut oksigen yang ada dalam paru-paru kita yang tadi kita hirup. Nah, dampaknya apa? Berarti oksigennya nanti akan bertumpuk di mana? Di dalam alveolus paru-paru kita. Nah, karena oksigennya tadi nggak bisa diangkut sama hemoglobin, nggak bisa dibawa ke sel, karena kan kebanyakan, dia malah numpuk di paru-paru, numpuk di alveolus. Nah, hal itu ternyata tidak baik Sobat Belajar, karena alveolusnya nanti akan berikatan dengan protein di permukaan dinding paru-paru kita. Nah, itu akan berbahaya sekali karena akan merusak dinding si paru-parunya, sehingga akan menyebabkan seseorang jadi merasa sakit pada bagian dadanya ya, karena paru-parunya tadi kan rusak nih karena kebanyakan oksigen, dan juga bisa menyebabkan sesak nafas kayak gitu. Dan tidak hanya ke paru-paru aja dampaknya Sobat Belajar, ternyata kelebihan oksigen dalam tubuh kita juga berdampak ke sistem saraf pusat kita. Nah, jadi kelebihan oksigen dalam tubuh itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kejang-kejang karena sistem saraf pusatnya terganggu nih oleh banyaknya oksigen. Dan selain itu ternyata oksigen berlebihan dalam tubuh juga dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata. Nah, Sobat Belajar mungkin tahu dong fungsinya retina pada mata itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap penglihatan. Nah, berarti jika retinanya rusak karena kebanyakan oksigen, apa nih dampaknya? Bisa menyebabkan jadi rabun jauh, dan lebih parahnya menyebabkan kebutaan total. Nah, jadi seperti itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan yang dapat disebabkan ya oleh banyaknya oksigen yang ada di dalam tubuh seseorang. Berarti kita bisa simpulkan nih, jika oksigen yang berlebihan juga tidak baik, bahkan bisa mematikan. Berarti memang
kita itu sudah ada di kadar yang pas ya, menghirup 21% oksigen di atmosfer itu memang sudah kadar yang pas dan tepat untuk tubuh kita. Nah, jadi sekarang kita sudah sepatutnya untuk bersyukur bahwa kita sekarang hidup di bumi yang atmosfernya tuh 21% oksigen. Oksigennya dari mana? Dari proses fotosintesis tumbuhan. Coba bisa dibayangin nih, kalau kita hidup di zaman dulu sebelum ada kepunahan massal, pada zaman-zaman ratusan juta tahun yang lalu di mana tumbuhan itu sangat-sangat melimpah, tumbuhan air sangat-sangat melimpah, kadar oksigen di bumi saat itu amat sangat banyak. Nah, mungkin manusia tidak akan bisa bertahan hidup pada masa itu. Nah, jadi itulah sekarang kita harus menikmati dan mensyukuri adanya 21% oksigen yang ada dalam tubuh kita. Nah, sobat belajar, selanjutnya kita akan mempelajari juga seberapa banyak sih volume udara yang bisa kita hirup dan berapa banyak si paru-paru kita dapat menampung udara tersebut. Nah, jadi setelah ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi sobat belajar jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari di sini adalah volume udara, dan kalau kita menghafalkan angka itu agak sulit ya. Kalau untuk pemahaman pengertiannya ya udah bisa sambil dibayangin. Nafas biasa berarti pernafasan tidal, volume tidal. Tapi kan angkanya nih yang agak sulit untuk dihafal, biar gak ketukar sama yang lain, jangan lupa sambil dicatat. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada volume komplementer. Nah, sobat belajar coba sekarang menghirup nafas dalam-dalam. Sedalam-dalamnya sebisa sobat belajar. Oke, bisa kan? Nah, yang barusan sobat belajar banyak sih volume udara yang kita keluarkan saat ekspirasi maksimal itu. Dia jumlahnya ada. Masih ingat volume tidal itu tadi apa? Coba dibuka lagi catatannya tadi. Volume tidal itu adalah volume udara ketika kita nafas biasa. Baik itu ketika kita sedang melakukan ekspirasi maksimal, inspirasi maksimal, dan juga dengan volume udara yang tersisa dalam paru-paru kita. Oke, jadi kita bisa menuliskan kalau kapasitas total paru-paru itu kapasitas vital. Tapi sobat belajar harus paham dulu ya tadi kapasitas vital itu ada apa aja. Jadi kita tahu nih artinya total tuh jumlahnya tuh dari udara yang mana aja ya. Kapasitas vital ditambahkan dengan volume yang tersisa dalam paru-paru kita. Namanya volume residu. Oke, bisa ya. Dan sekarang kita isi nih jumlahnya berapa. Masih ingat tadi kapasitas vital kita kira-kira berapa? 3.500 ya mililiter. Oke, dan sekarang berlari misalnya atau lagi berdiri aja deh, melakukan aktivitas fisik yang berat lainnya misalnya. Nah, kalau kita ngelakuin aktivitas fisik yang berat, otomatis otot kita kan lagi kontraksi lebih dari biasanya dong. Nah, otot yang berkontraksi itu, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.